Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Zahra, CGP Angkatan ke-9 Kota Solo, akan menampilkan demonstrasi kontekstual Modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yang mana ada suatu masalah atau kasus yang dihadapi oleh para pemimpin, apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Inilah wawancara kami dengan kepala sekolah. Saya CGP Angkatan 9 Rita Zahara dengan Ibu Fasilitator Ibu Indrayeni serta Ibu Pengajar Praktek yaitu Sri Melisa Wati. Inilah wawancara pertama dengan narasumber Zurtina Elia SPD dengan jabatan Kepala Sekolah SDN 17 Aro 4 Korong Kota Solo. Lokasinya di Aro 4 Korong Kota Solo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf kepada Ibu telah mengganggu waktu Ibu siang ini. Saya minta maaf ya Ibu. Mohon izin kami bertiga CGP Angkatan 9, saya sendiri Ibu Yanti Mukhtar, kemudian ada lagi Ibu Rita Zahara dan Ibu Rosi Oktavianis. Jadi kami bertiga ini mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Jadi kami bertiga di sini juga minta waktu Ibu mewawancarai kepala sekolah selaku Ibu kepala sekolah di SD Negeri 17 Aro ini. Ya, bisa kita mulai Ibu? Iya, bisa. Ya. Mungkin selama Ibu menjadi kepala sekolah sudah ada banyak hal-hal yang untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, barangkali ada di antara keputusan-keputusan yang diambil itu mengandung dilema etika. Ya, mungkin kita dilema etika itu sulit menentukan salah satu pilihan karena kedua-duanya benar. Nah, yang menjadi pertanyaan Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Yanti dan Ibu yang lainnya. Untuk kasus yang dilema etika itu biasanya Ibu mengamati dulu apa permasalahannya, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual dari masalah tersebut. Karena banyak sekali masalah yang harus diputuskan oleh kepala sekolah karena sama-sama benar dan harus menentukan itu sesuai dengan peraturannya. Soalnya kalau salah kita menentukan atau memutuskan itu akan fatal nanti akibatnya, bisa merugikan dari apa yang kita putuskan itu. Nah, bisa merugikan pihak yang menjadi masalah tersebut ataupun kepada diri kita sendiri, pihak sekolah. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi kasus-kasus yang apabila keputusan yang mau diambil itu kita analisis dulu kasus-kasus tersebut apakah sesuai dengan aturan dan tidak merugikan pihak apapun. Ya. Terus Bu, kemudian bagaimana Ibu dalam menjalankan keputusan di sekolah yang terutama untuk kasus-kasus di mana apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau keduanya mengandung nilai kebajikan. Iya, terima kasih Bu Yanti. Kalau untuk kasus itu biasanya Ibu berdasarkan dari aturan. Kemudian juga Bu tidak langsung memutuskan sendiri. Biasanya Ibu juga diskusi dengan rekan guru mengenai kasus tersebut. Karena istilahnya kalau kepala sekolah tidak boleh otoriter, jadi dilibatkan juga guru. Apapun nanti ini ada masalah seperti ini, Bu sampaikanlah dalam diskusi dengan guru. Nah, nanti kan ada masukan-masukan dari guru, Bu, ini seperti ini, seperti. Akhirnya memang keputusan kepala sekolah juga, tapi ada masukan dari guru yang memberikan masukan kepada Ibu. Jadi Ibu, yang Bu putuskan tuh kadang Bu ambil, ini bagus. Ibu kolaborasikan lagi dari hasil yang disampaikan oleh guru, kemudian akhirnya Bu putuskan, tapi sesuai juga dengan aturan. Tetap kita berlandaskan atau berdasarkan pada aturan. Kita nggak boleh lepas dari aturan yang sudah ada.
Berarti keputusan yang diambil itu kita melibatkan melibatkan pihak terutama kita di sekolah ini contohnya majelis guru sebagai itu. Jadi berarti keputusan kita ambil itu sudah ditetapkan keputusan bersama ya Bu. Ya, walaupun itu ya nanti akan diambil oleh kebijakan oleh kepala sekolah berdasarkan saran dan masukan dari guru yang lain. Ya, guru yang lain. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam menjalankan keputusan yang Ibu ambil? Ini hal-hal yang dianggap efektif ya. Ya biasanya kalau efektifnya berarti spontan gitu ya Bu ya. Iya. Spontan itu tergantung objek permasalahannya di lapangan. Mungkin dengan tim manajemen sekolah, kemudian dengan guru-guru senior, mungkin ada pendapatnya gitu kan. Bagusnya seperti apa, nanti kita rebukan secara bersama hasilnya nanti. Jadi itu dianggap penting karena tidak bisa sendiri. Berarti berdasar disepakatan Secara bersama. Lalu apakah ada kendala dalam melakukan kerjasama, apakah itu dengan rekan kerja atau dengan pihak yang bersangkutan? Kayak tantangannya ya Bu ya. Tangan itu sama dengan tantangan ya. Iya. Tantangan tapi dalam ngambil kurang biasanya kalau sudah duduk bersama tuh insya Allah tidak ada kendala yang berarti karena kita sudah merumuskan secara bersama. Kemudian yang sudah terjadi kan banyak sekali itu masalah. Tapi kalau seandainya masalah itu kita bicarakan bersama, nah kemudian Ibu sudah memutuskan yang terbaik itu, insya Allah tidak ada lagi tantangan yang berat yang dihadapi. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Ada, tapi Bisa diatasi. Karena keputusannya kita lakukan secara bersama, minta juga pendapat dari guru-guru senior juga rekan guru yang lain memberikan masukan. Jadi barulah itu memutuskan. Ya. Kemudian dalam Ibu penyelesaian dilema etika ini, apakah ada jadwal tertentu yang Ibu laksanakan dalam menyelesaikan? Kalau ada, bentuknya bagaimana atau prosedurnya bagaimana dilaksanakan? Biasanya kalau untuk ini tidak ada, cuma langsung aja. Misalnya ada kasus diselesaikan langsung. Jadi tidak ada ditunggu-tunggu waktunya. Misalnya ada kasus sekarang langsung ditindaklanjuti. Iya. Berarti apabila ada dilema etika seperti itu langsung bicarakan. Iya, langsung bicarakan. Tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya ada kasus kita bicarakan langsung, dapat ditindaklanjuti. Kemudian adakah enggak faktor-faktor yang mendukung Ibu atau yang membantu Ibu mempermudah dalam menyelesaikan masalah? Iya, terutama kalau di sekolah tuh pasti ada guru. Tapi kalau seandainya kasusnya itu agak berat, mungkin Ibu diskusi juga dengan dinas pendidikan. Karena kan ada yang di atas sekolah. Misalkan ada kasus-kasus yang tidak melibatkan guru. Soalnya mungkin ada yang kasus yang agak apa ya Bu ya, ada dulu itu kasusnya Ibu diskusi ke kepala dinas, ke Ibu kasih, pokoknya dilibatkanlah orang dinas pendidikan. Jadi insya Allah kalau ada masukan, iya, jadi ada masukan karena sekolah gitu kan. Jadi kita nggak putuskan sendiri. Biasanya itu dulu pernah kasus tuh dana DAK sih dulu pernah. Jadi kan ini sama-sama benar gitu. Karena DAK kan tidak kita yang mengelola, itu kan rekanan. Jadi kalau rekanan kita maunya seperti ini, sementara rekanan sudah dengan dinas seperti ini. Akhirnya Bu diskusi dengan dinas pendidikan, kalau gimana gini Pak, akhirnya diberi masukan. Berarti Ibu melihat dari kasusnya ya Bu? Iya, melihat kasusnya. Iya, rekanan itu benar juga kan, ayah kita juga benar. Jadi supaya tidak terjadi hal yang memutuskannya yang ini, jadi Bu diskusi dengan Bapak Kepala Dinas. Kemudian dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami, adakah pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari kasus tersebut? Iya, setiap kasus pasti ada pembelajarannya ya Bu ya. Apapun bentuk kasus, pasti ada pembelajaran yang kita ambil dari situ. Tapi ya itulah insya Allah apapun bentuknya itu memberikan kepada kita pembelajaran baru. Kemudian juga membuat kita tahu, oh berarti kalau begini kasusnya kita tidak bisa memutuskan sendiri, libatkanlah sekolah atau guru yang bisa membantu kita. Tapi kalau libatkanlah siapa yang stakeholder atau komite kita panggil. Apalagi kalau seandainya melibatkan banyak orang, insya Allah kan kita bisa banyak referensi untuk memutuskan, jadi aman.
Nah, itu yang selama ini yang Bu alami. Baiklah Ibu, tadi Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami bertiga tentang pengambilan keputusan, terutama keputusan yang mengandung dilema etika ini. Nah, kami bertiga Ibu, saya Ibu Yanti, Ibu Rita, Ibu Rosi mengucapkan terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Iya, sama-sama. Pada Ibu Yanti Mukhtar, Ibu Rosi Oktavianis, dan Ibu Rita Zahra, semoga pengambilan keputusan dilema etika ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa juga nanti Ibu menggunakannya. Andaikan Ibu ada nanti rezekinya di posisi Ibu juga. Iya, amin. Amin. Bisa diimplementasi lah Iya. pembelajaran saat ini. Ya, mudah-mudahan Ibu apa yang Ibu berikan itu jadi pembelajaran juga bagi kami dalam pengambilan keputusan ini. Iya. Ya, sekali lagi Bu, kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Inilah wawancara kedua dengan narasumber Middiawati SPD, Jabatan Kepala Sekolah SDN 04 Pasar Pandan Air Mati, Kota Solo, yang berlokasi di Pasar Pandan Air Mati, Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya Ibu Mit, mohon maaf kami datang ke sini mengganggu waktu Ibu. Adapun tujuan kami ke sini Bu adalah melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Namun perkenalkan dulu Ibu, sebelumnya kami bertiga ini CGP Angkatan 9. Kebetulan kami satu sekolah dari SD Negeri 17 Aro. Perkenalkan Ibu, saya Yanti Mukhtar dan dua orang teman saya, Ibu Rita Zahra dan Ibu Rosi Oktavianis. Tanya apakah Ibu bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan tugas kami ini, Bu? Alhamdulillah saya bersedia. Iya. Selagi bisa saya membantu, saya Iya, alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Jadi tugas kami begini Bu, di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang mengandung dilema. Jadi di sini Bu, kami datang ke sini. Pertama ingin melihat bagaimana Ibu dalam sebagai seorang pimpinan atau kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema. Kemudian bagaimana langkah-langkah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau itu rujukan moral? sebelumnya ya Bu, saya mengamati dulu suatu permasalahan yang saya hadapi. Yang pertama, Ibu mengatakan tadi dilema etika atau rujukan moral. Jadi kasus tersebut ada yang mengandung dilema etika, ada yang mengandung rujukan moral. Kalau rujukan moral ya Bu ya, kalau dilihat dari kasus tersebut dia benar lawan salah gitu. Setelah ditelusuri, ternyata ini benar, ini salah. Jadi ini termasuk rujukan moral. Tapi kalau dilema etika ini Bu ya, ini bertentangan dengan aturan. Yang satu lagi, ini hati nurani kita, bagaimana Bu, kasihan kalau anak tersebut, umpamanya kalau kita misalkan ke anak yang permasalahannya Bu ya, kita wajib melaksanakan hal tersebut gitu. Jadi kita ibaratnya seperti memakan buah semalakama ya Bu ya, makan buah semalakama. Jadi kita identifikasi dulu permasalahan yang kita hadapi. Apakah ini termasuk rujukan moral atau dilema etika? Ya, berarti kita mengidentifikasi dulu lihat permasalahannya ya Bu ya, apakah ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Ya, terus Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu dalam menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah yang telah dilakukan, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika ini, karena kedua-duanya mempunyai kepentingan yang sama-sama benar. Ya, benar sekali. Oh iya Bu ya, kalau
saya mengenai kasus dilema etika ini ada saya temui ya Bu ya. Pada penerimaan siswa baru kemarin ini. Jadi ada orang tua datang ke sini untuk mendaftarkan anaknya. Jadi kalau dilihat dari fisik memang tidak kelihatan Bu, tapi dari tingkah lakunya ya. tampak Bu, Kelihatan ya Bu ya. ya kelihatan. Nah, sehingga kami mengidentifikasi bahwa anak ini untuk inklusif. Terus kami bertanya kepada orang tua, Ibu tinggal di mana? Terus dia bilang dia tinggal di sekitar sini, Tidak jauh, rayon ya. tidak jauh dari sekolah. Tapi kami tidak langsung menerima anak tersebut. Nah, dan terus kami menerima persyaratannya dulu karena sekolah ini kan juga termasuk penerima sekolah anak inklusif gitu. Iya ya. Jadi kami spanduk orang tua membaca bahwa ini sekolahnya sekolah inklusif. Inklusif. Ya, jadi setelah itu kami bermusyawarah lah dengan guru-guru. Terus kami sepakati bahwa kami menerima anak tersebut dengan syarat orang tua bisa bekerja sama. Berarti di sini contoh dalam kasus penerimaan siswa Iya. baru ya Ibu, Iya. ternyata ada salah seorang muridnya yang diduga inklusif ya Ibu ya, dilihat dari tingkah lakunya bahwa anak ini ada inklusif. Kemudian untuk itu kita memutuskan antara diterima atau tidak diterima. Ternyata anak tersebut harus diterima karena walaupun inklusif tapi dia itu berada di rayon sekolah ini, zona sekolah ini. Dan kemudian Ibu melakukan beberapa langkah seperti dengan bekerjasama dengan orang tua dan berkoordinasi dengan guru. Iya. Ya, terima kasih Mbak. Nah, tadi kami sudah mendengar kasus yang Bu alami di sekolah, yaitu setelah Ibu menerima siswa tersebut, adakah langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini? Iya. Kami melakukan yaitu pertama di awal sekolah setelah kami menerima anak tersebut, jadi kami melakukan tes diagnostik ke anak tersebut. Ternyata anak tersebut teridentifikasi inklusif. Jadi setelah itu kami lakukan pemanggilan orang tua. Jadi dia berbicara dengan orang tua, solusinya bagaimana, karena anak tersebut akan dimasukkan ke Dapodik. Jadi kami untuk mengantisipasi anak tersebut supaya dia tidak dimasukkan nanti untuk ANBK, jadi kami meminta kepada orang tua supaya orang tua meminta surat keterangan ke psikolog. Kalau ada surat keterangan dari psikolog menyatakan anak tersebut inklusif, kami bisa memasukkan ke Dapodik. Jadi anak tersebut tidak diikutkan nanti untuk ANBK karena berpengaruh nanti ya Bu ya ke nilai sekolah. Nah, setelah langkah-langkah yang Bu lakukan tersebut, apakah efektif? Belum Bu. Terus orang tua kan pergi ke psikolog tersebut, tidak mendapatkan surat keterangan tersebut langsung ya Bu ya. Ternyata dia harus berobat dulu. Orang tua ini ngotot juga meminta surat keterangan itu langsung, tapi orang dokter tidak mau mengasih, sehingga orang tersebut patah semangat, dia tidak mau dia meminta surat keterangan tersebut ke psikolog lagi. Akhirnya dia bersikeras untuk sekolah di sini. Terus kami lakukanlah koordinasi ke dinas. Kami melaporkan bahwa di sekolah ini ada anak inklusif. Terus dinas menanggapinya. Kita juga diberi pelatihan oleh dinas untuk anak inklusif ini. Jadi guru kita ya Bu ya, dilatih untuk menghadapi anak inklusif ini. Ya. Sehingga diadakanlah pelatihan oleh dinas untuk pelatihan guru inklusif ini. Ya, berarti alhamdulillah ya Bu, kesulitan yang ada tadi berarti teratasi dengan adanya perhatian yang dilakukan oleh dinas pendidikan. Mudah-mudahan kesulitan yang tadi itu bisa diambil penyelesaiannya yang benar ya Bu. Setelah
kan sudah dilatih Iya. guru untuk mengajar anak inklusif itu. Apakah ada perubahannya Bu yang dilihat sehari-hari? Kalau dilihat perubahan ini anak tersebut termasuk inklusifnya agak tingkat tinggi ya, Bu, ya. Jadi tidak ada perubahan. Kalau temannya udah bisa membaca, sudah bisa membuat kalimat, namun anak tersebut juga belum mengenal huruf gitu. Susah sekali dia untuk beradaptasi dengan teman-temannya dan juga untuk belajar. Sehingga orang tua tiap hari menunggu anak tersebut di sekolah. Kalau dia tidak ditemani oleh orang tuanya, dia keluar, nggak mau dia belajar. Sehingga pada 3 bulan di awal dia ditemani tiap hari oleh orang tuanya. Sehingga kan kalau tiap hari begitu, kapan lagi dia untuk mandiri itu. Akhirnya guru kelas 1 menganjurkan orang tua untuk di luar menunggu anak tersebut. Setelah itu orang tua di luar kan bisa ada kesempatan untuk pulang, orang tuanya pulang. Karena tidak dilihatnya orang tuanya ada di luar, akhirnya anak tersebut terpengaruh dan tidak mau sekolah. Akhirnya dia sering tidak masuk sekolah. Dalam arti kata, nah ini ketergantungan. Iya, Dia harus ada orang tuanya, ya. Sudah itu harus ada perhatian khusus Ya, yang perhatian pada dia kan. Betul sekali. Bagaimana? Apakah dengan adanya orang tua serta ada gerakan guru yang sudah pelatihan itu, apakah ada agak sedikit perubahannya dari yang semula, apakah ada perubahannya sedikit saja? Perubahan sedikit ada, Bu. Untuk beradaptasi dia dengan teman-temannya dia bisa. Cuman untuk belajar fokus dia tidak bisa, Bu. Itu jadi sedikit. Mungkin orang tua mau menyekolahkan dia di sini supaya anaknya bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Itu bisa ada peningkatan. Sebelumnya dia merasa takut dengan temannya, sekarang sudah bisa dia berteman dan sudah bisa dia bergaul dengan teman-temannya. Berarti sudah ada kemajuan sedikit ya. Iya. Tapi dari segala yang kita uraikan tadi, berarti ada satu pembelajaran bagi Ibu sebagai pimpinan. Apa nanti strategi yang akan Ibu hadapi ketika menghadapi tahun ajaran baru nanti? Gimana solusinya kalau kita menemukan anak ini kembalikan anak seperti ini kembali? Pembelajaran yang dapat saya ambil ya, Bu, ya. Ini anak tersebut ya, anak kita ini adalah dia mempunyai hak yang sama. Jadi dia berhak sekolah di sini, walaupun dia punya keterbatasan atau dia punya apa khusus ya, pendidikan khusus itu. Jadi dia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kita pihak sekolah tidak ada hak untuk menolak anak walaupun anak tersebut inklusif. Jadi mungkin tahun ke tahun kami akan menemui siswa yang seperti itu. Jadi setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pun anak tersebut inklusif. Berarti kedepannya mungkin Ibu lebih bekerja sama dengan untuk mengatasi solusi ini, karena solusi ini bukan datangnya dari pihak sekolah saja, tapi harusnya ada dari dinas pendidikan. Betul, Bu. Kan sudah dilakukan pelatihan untuk guru. Jadi memang belum efektif, belum maksimal hasilnya, Bu. Sebab guru yang membimbing satu anak sementara anak yang lain nanti terabaikan. Jadi kalau tugas guru yang wajibnya itu kan mengajar secara klasikal, bukan secara individual. Nanti kalau ada solusi dari dinas ya ada guru khusus yang didatangkan itu dari dinas. Jadi diperbantukan dia untuk mengajar anak inklusif di sini. Itu solusi yang tepatnya, Bu. Berarti itu harapan ke depannya ya. Mudah-mudahan tercapai apa yang diimpikan dan anak-anak siapapun bisa sekolah. Hingga keputusan kita ambil terbaik untuk semua. Terbaik ya semua.
Tadi Ibu sudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika ini, Bu. Jadi dari paparan-paparan atau penjelasan Ibu tadi, jadi kami di sini bisa mengambil pembelajaran juga ya bagaimana seorang kepala sekolah itu dalam langkah-langkah atau prosedurnya dalam mengambil keputusan itu, karena keputusan yang diambil itu kedua-duanya benar. Nah, bagaimana prosedur yang tepat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, tidak ada pihak yang dirugikan. Sekali lagi Bu, terima kasih atas waktunya karena sudah mengganggu waktu siang istirahat Ibu siang ini untuk melayani kami dalam melaksanakan tugas ini. Ya, mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan sukses dalam menjalankan tugas selanjutnya. Sama-sama banyak Bu. Sama Ibu, semoga Ibu juga sukses menjalankan tugas-tugas yang diberikan untuk pendidikan CGP ini. Semoga Ibu lancar sampai panen raya dan menjadi CGP ya sesungguhnya. Ya, iya. Nah, ya Ibu, kalau begitu kami permisi, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil wawancara kami dengan Ibu Zurtina Elia dan Ibu Midyawati dalam wawancara mengenai kasus dilema etika dan bujukan moral yang beliau hadapi sebagai pemimpin dan pengambilan keputusannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih yang telah menyempatkan menonton kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.